Wanita tidak boleh menguris alis. Menguris maksudnya apa Ustaz? Menguris artinya mencukur. Hadis lain mengatakan mencabut. Itu tidak boleh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua yang telah meninggal agar terhindar dan dilindungi dari azab kubur? Doakan, minta ampun untuknya, bersedekah untuknya, haji dan umrah untuknya. Ini sudah sering saya sampaikan. Mohon nasihatnya, orang tua saya ingin sekali saya bekerja mengajar di sebuah sekolah, tapi peraturan sekolah tersebut tidak boleh memakai cadar dan sekolah tersebut masih mengadakan acara-acara yang bukan dari syariat Islam seperti Kartinian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba tawarkan, kan ibu atau orang tua Anda kan cuma sekedar mau Anda bekerja. Saya yakin itu poinnya. Jadi saya yakin itu poinnya. Jadi kalau bisa dipastikan ada kerjaan yang bisa lebih baik, cari sekolah-sekolah Islam misalnya, atau cari sebuah usaha yang bisa mendatangkan hasil dan bisa dilihat oleh orang tua, insya Allah bisa jadi solusi. Insya Allah bisa jadi solusi. Karena kalau Anda paksakan masuk, masalahnya begini, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia bergabung di sebuah lembaga yang minimal syubhat, itu susah, gitu kan? Susah. Bagaimana caranya kita mengatakan baju saya tidak terbakar, ya, sementara kita masuk di ruangan yang kiri kanannya api semua. Walaupun kita jaga, tetap minimal baunya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berkumpul dengan orang yang baik seperti dia melewati minyak wangi. Kalau dia lewat minimal cium bau wangi. Kalau dia mampir bisa dapat hadiah atau bisa beli. Kalau majelis yang buruk seperti nafikhul kir, orang mengipas arang. Kita lewat di depannya minimal kalau tidak membakar bajumu maka kau akan kena cium bau tidak enaknya. Itu minimal. Jadi tetap ada tampiasan gitu kan. Seorang mukmin harus lebih hati-hati. Apakah puasa yang rutin harus di tanggal 13, 14, 15 berurutan atau boleh tidak diselingi tanggal 16 Hijriah kemudian tanggal 15 tidak bisa berpuasa? Yang afdal 13, 14, 15. Afdal. Lalu ulama menjabarkan mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh tanggal berapa saja. Boleh tanggal berapa saja, tapi 3 hari, mohon maaf, ulama-ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh hari lain, tapi tidak berurutan, tidak harus 13, 14, bisa berurutan tapi tidak harus 13, 14, 15. Jadi misal 1, 2, 3, 7, 8, 9 boleh. Ibnu Syekh Utsaimin mengembangkan lebih jauh mengatakan sekarang fatwa terakhir beliau sebelum meninggal rahimahullah beliau mengatakan ayyamul bid boleh juga. Tentu lebih afdal 3 hari berturut-turut, tapi kalau orang ada udzur maka dia boleh menggantinya dengan hari lain. Intinya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan. Allah a'lam, ini yang saya tahu. Apakah benar kalau makan di masjid tidak akan mendapatkan rumah di surga? Dari mana ya? Ini saya baru dengar. Jadi nggak ada riwayat itu. Kalau disebutkan dalam riwayat di zaman Nabi SAW ada saja. Ya, ada saja orang makan di masjid. Kita tahu ada pembuka puasa kan orang di masjid, nggak ada masalah. Bagaimana kalau makan kecil atau minum? Insya Allah nggak masalah ya. Yang penting jaga kebersihan masjid. Mohon diterangkan tentang puasa Rajab. Saya jelaskan tadi, riwayatnya semuanya lemah. Bukan lemah lagi ya, maudhu sebenarnya. Ini maksudnya apa? Baik, tolong dijelaskan secara ringkas tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang Yahudi dari Yaman yang masuk ke Madinah di zaman Utsman bin Affan. Lalu dia menyebarkan fitnah pertamanya adalah dia mengatakan Abu Bakar dan Umar ya, tidak layak jadi khalifah. Itu disebarkan pertama. Lalu sama Utsman dianggap karena dia waktu itu masih sendirian dan idenya dia begitu, maka sama Utsman dikeluarkan dari kota Madinah. Mungkin dia sakit hati waktu itu, dia membentuklah ide-ide itu di luar kota Madinah, kemudian dia membentuk orang-orang yang membenci Utsman dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Setelah itu dia kembangkan lagi di zaman Ali. Ya, pada saat Ali jadi khalifah, dia masuk lagi ke Madinah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman merebut khilafahnya Ali. Saya sudah jelaskan tadi, sama Ali ditangkap, dan Ali suruh dia taubat, dia nggak mau, lalu Ali bunuh, dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja menyebarkan fasada. Apakah mungkin kaum Syiah dan Khawarij bersatu? Mustahil, nggak mungkin terjadi. Karena dua pemahaman, mereka saling bunuh ya. Yang sekarang terjadi banyak orang saling bunuh. Jadi mereka saling, karena kaum Khawarij mendukung Aisyah. Dia tidak mengatakan Aisyah kafir, tidak katakan Abu Bakar sama Umar kafir,
Tapi mereka mengatakan Ali kafir. Sementara orang Syiah justru menokohkan Ali. Berarti kalau untuk menyatukannya susah. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mendukung Ali. Semua